Halo anak-anak, mohon izin mungkin besok gitu ya, atau malam ini saya buatkan video pembelajaran untuk membahas ujian sekolah yang akan dilaksanakan mulai awal Maret, kurang lebih tanggal 10 Maret. Nah, jadi mudah-mudahan video ini bisa kalian gunakan untuk belajar, dan kita akan mulai membahas topik yang akan keluar gitu ya, yang akan keluar di ujian sekolah nanti, terutama mata pelajaran fisika. Jadi biar tidak terlalu lama, kita langsung saja nanti untuk kisi-kisi dari ujian sekolah fisika itu akan saya kirimkan melalui WA grup saja. Nah, sekarang saya berikan mudah-mudahan sempat untuk 5 soal. 5 soal ini akan kalian gunakan untuk belajar nanti di kelas. Selanjutnya di setiap video saya nanti itu akan ada latihan soal gitu ya. Jadi setelah saya jelaskan, kemudian nanti saya berikan contoh soal. Nah, contoh soal itu kalian kerjakan sebagai tugas yang akan dikumpulkan nanti melalui GC, sehingga saya tetap bisa pantau sejauh mana kalian bisa mengerjakan dan memahami kurang lebih latihan soal untuk persiapan ujian sekolah ini. Oke, kita mulai saja dari soal nomor 1. Itu soal fisika yang keluar itu berkaitan dengan pengukuran. Saya lebih spesifik itu khususnya nanti di mikrometroskop gitu ya. Nah, sekarang saya izin untuk mematikan kamera begitu ya, sehingga nanti tidak terganggu. Nah, kita mulai dari soal yang pertama ya. Nah, jadi soal pertama ini ada mikrometer screw. Nah, ya, saya di sini fungsinya untuk mengingatkan kalian bagaimana cara membaca dan menuliskan laporan hasil pengukuran. Jadi saya coba snipping dulu nih. Oke, kita mulai ya. Mudah-mudahan ini kelihatan jelas. Oke, jadi yang harus kalian pertama pastikan untuk memahami soal ini itu adalah yang mana namanya skala utama gitu ya. Skala utama itu adalah bagian yang ini. Nah, yang ini skala utama, skala nonis yang bagian sini. Nah, ini kan mikrometroskop ini akan diputar-putar begitu. Jadi kita buat dulu SU gitu ya. Skala utama itu dibaca sampai mana Pak dan mulai bagaimana? Nah, mohon diperhatikan. Jadi skala utama itu kita cari sampai berhimpit pada garis ini. Pada garis ini. Nah, untuk kasus seperti ini, nah ini kan ada 0, kemudian ada garis di bawah ini 1, 2 dan seterusnya. Untuk bagian garis bawah ini menyatakan 0,5 gitu ya. Jadi kayak 0,5, 1, 1,5. Jadi 2, 2,5, 3. Nah, garis ini menyatakan 0,5. Nah, karena di bagian ini berimpit itu sampai di angka 7 gitu ya. Dan di sini paling dekat itu adalah garisnya adalah di garis bawah, maka skala utama kita bilangnya adalah 7,5 dalam satuan apa Pak? Untuk mikrometroskop besar dalam mili gitu ya. Nah, skala noniusnya, nah kita cari lagi. Skala nonius itu adalah bacanya dari bawah ya. Jadi cari satu garis lurus dengan ini di sumbu utama ini. Jadi bacanya dari bawah ini 5, 6, 7, 8. Nah, sampai satu garis lurus dengan ini. Nah, 8 ini kita kalikan ketelitian dalam mikrometroskop itu adalah 0,01 mili. Nah, ini harus dicatat ya. Ini NST, nilai skala terkecil atau saya bilangnya ketelitian alatnya untuk mikrometroskop. Nah, setelah ini diapakan Pak? Setelah kamu dapat, silakan dijumlahkan. Coba kita tulis itu, jadi skala utamanya adalah 7,5. Kemudian skala noniusnya itu adalah 0,08 gitu ya. Setelah dikalikan 0,01 hasilnya adalah 7,58 mili. Nah, ini beres.
nanti misalkan ada soal itu menanyakan jika dilaporkan bentuk laporan hasil pengukuran bagaimana, nah, pasti sudah biasa untuk dalam percobaan HU sama dengan ya X plus minus delta X. Nah, X ini yang mana Pak? X ini adalah yang kita sudah menjumlahkan antara SU dan SN-nya. Jadi sini kita tulisnya 7,58. Delta X yang mana Pak? Karena dia pengukuran tunggal, maka delta X itu adalah setengah dikalikan dengan NST atau ketelitian alat. Jadi setengah dikalikan 0,01 mili. Hasilnya adalah 0,005. Tulis di sini. Nah, jadi setelah kalian dapatkan delta X ini ya nilainya yang ini, tulis di sebelah. Jadi satuannya jangan lupa mili. Nah, tapi pastikan jika nanti di jawaban itu dia di sini adalah 3 angka di belakang koma, di sini pun harus 3 angka. Karena ini 2, tinggal tambahkan 0 di belakang. Nah, itulah laporan hasil pengukuran. Mudah-mudahan video ini bisa diputar berulang-ulang sehingga kalian bisa menjawab soal saya. Nah, di sini saya akan kasih latihan satu soal. Nah, itu ya. Mudah-mudahan bisa kalian diskusikan di kelas, dan nanti tugas ini saya minta untuk dikumpulkan di GC, di-upload cara pengerjaannya. Oke. Semoga ini kelihatannya. Iya. Nah, ini sebagai latihan soalnya. Saya new dulu, coba. Nah, ini simpan jawabannya 7,58. Jika cuma ABC nya sampai menentukan hasil ukur saja, tidak perlu dilaporkan dalam ketelitian alat, itu cukup jawaban ini. Kita coba cek dulu ya. Cek dulu hasilnya 7,58. Oke. Jawabannya itu yang B. Hati-hati ya. Oke. Semoga bermanfaat, dan ini tugas kalian. Mudah-mudahan bisa kalian perhatikan. Ya, selamat mengerjakan. Pertanyaannya adalah tetap sama. Hasil ukur ya. Nah, tentukan. Hasil ukur benda yang diukur dalam mikroskop. Selamat bekerja. Ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, nanti satu soal itu silakan, ini PR nomor 1. Selanjutnya kita kerjakan soal nomor 2. Nah, nomor 1 tadi tentang pengukuran gitu ya. Sekarang nomor 2 tentang vektor. Nah, nih. Kita mulai konsep vektor ini. Jadi dasar konsep yang kalian pakai itu adalah penggunaan komponen vektor di arah sumbu X dan di arah sumbu Y. Jangan lupa itu ada sumbu X positif sebelah kanan, di atas sumbu Y positif yang di sini sebelah, dan ini sumbu Y negatif ya. Nah, pertanyaannya apa? Jika ada F1, F2, F3 nilainya sekian, resultan ketiga gaya tersebut. Mari kita mencari gaya resultan ketiga gaya FR gitu ya. Nah, biasanya saya menggunakan tabel, jadi biar kelihatan itu. Mari kita buka dulu ya satu.
Nah, jadi konsepnya adalah ketika ada gaya membentuk sudut terhadap sumbu X maupun sumbu Y, pasti dia akan terurai dalam sin atau cos gitu ya. Sin atau cos. Sementara jika dia tidak terurai dalam bentuk sudut, pasti dia nanti salah satu sumbunya bernilai 0. Mari kita coba simak dulu, kalian coba perhatikan penjelasan dari saya, setelah itu kalian coba dengan latihan soal nanti. Nah, yang pertama kita lihat F1. F1 ini kan miring ya, membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Mau tidak mau berarti kita harus menguraikan dulu dia di dua arah. Dia punya namanya penguraian komponen vektor di arah sumbu X. Nah, ini namanya kita vektor yang baru yang di sini. F1x. Nah, begitu dia. Ketika vektor F1 diuraikan terhadap sumbu X namanya F1x. Coba kita uraikan dia di arah sumbu Y. Proyeksi ke arah sumbu Y, ya begini. Maka dia akan di sini vektor gaya yang baru. Nah, ini namanya adalah F1y. Nah, masalah kita sekarang adalah yang mana sin yang mana cos gitu ya. Kita perhatikan F1x ini kan yang ini ya. Nah, kalian pasti harus ingat yang mana namanya depan sudut gitu ya. Nah, depan sudut, yang mana namanya miring sudut, yang mana samping sudut. Nah, kalau dia cos theta berarti dia depan per salah saya. Cos theta itu adalah samping per miring. Kalau sin theta dia apa? Depan per miring. Nah, mana dia? Dia samping per miring, depan per miring. Perhatikan. Posisinya ini adalah F1x ini adalah vektor yang baru di arah sumbu X ini. Vektor yang lama di miring di sini, di miring sudut. Vektor yang baru di samping sudut. Berarti kalau ini samping vektor yang baru per miring. Jadi sami cos. Jadi penguraian F1 di arah sumbu X namanya F1x itu menjadi apa? F1 cos 60. Nah, biasanya kalau misalkan di F1 sudah cos berarti di sini sisanya. Namun kita pastikan ya yang benar atau tidak. Nah, pindahkan vektor ini ke sebelah sini. Nah, jadi biar tetap di dalam satu segitiga gitu ya. Depan sudut ini dan miring sudut vektor yang lama. Depan sudut vektor yang baru, miring sudut yang lama. Nah, itu depan per miring namanya sin. Jadi penguraian F1 di arah sumbu Y akan menjadi F1 sin. Kurang lebih seperti itu. Ini vektor F1. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kalian biar tidak lama begitu, sin cos itu gampangnya itu begini. Ketika vektor yang baru nih diuraikan di bawah sini adalah vektor yang baru dan vektor yang lama terapit oleh sudut theta itu sendiri pasti akan menjadi cos pula ini. Sementara jika dia vektor yang baru dan vektor yang lama tidak terapit oleh sudut, walaupun kita tahu sudut ini adalah 30 ya, tapi acuan sudut kita adalah ini. Nah, gunakanlah tetap acuan sudut yang sama. Nah, ini anggap tidak ada, jadi kalau tidak ada sudut yang mengapit pasti pakai sin. Kurang lebih seperti itu. Nah, mari kita coba masukkan nilainya berapa dong? F1 bernilai 12. Di sini kita tulis 12. Cos 60 bernilai setengah. Dan dia diuraikan di sumbu X positif. Nilainya 6. F1 sin theta. Untuk sumbu Y. Kita lihat F1-nya kan tadi 12. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Hasilnya 6 akar. Oke. Kita lanjutkan. F2. Nah, F2 ini kan dia tegak ya. Tidak ada mengurai terurai sudut di sumbu vertikal maupun horizontal. Nah, maka di sumbu X-nya udah pasti 0. F2 di sumbu X tidak ada. F2Y-nya langsung kita tulis nilai F2-nya karena dia tegak. 5 Newton. Nah, mereka berdua ini akan tetap di arah sumbu positif. Jadi aman. F3. Nah, F3 ini miring nih. Kita uraikan di 2. Ya, kita uraikan di arah sumbu X. Nah, ini dia vektor F3 yang baru. Kemudian kita bawa sini.
vektor yang baru. Nah, jadi kalau kita cari sin dan cos yang mana? Kita proyeksikan di arah sumbu X. Nah, ini vektor yang baru dan vektor yang lama terapit sudut. Pasti cos. Jadi dia F3 cos 60. Nah, F3X ini kan diuraikan di sumbu X positif, tulislah dia. Tetap F3-nya juga 12 cos 60 setengah. Hasilnya 6. Sementara F3 di arah sumbu Y ini kan dia diuraikan di arah sumbu Y negatif. Nah, pasti dia min, jangan lupa pakai min. Sin 60. Berarti kalau kita buka berarti minus gitu, ingat ya. Minus 12 sin 60 setengah akar 3. Nah, minus 6. Nah, setelah itu diapakan? Kita cari, jumlahkan semua F1 di arah sumbu X, jumlahkan F2 di Y di arah sumbu Y gitu ya. Jadi kita buka nih sigma Fx sama dengan, dan ini sigma Fy. Kita jumlahkan. Kita jumlahkan ini 1, 2, 3. Jadi ini 6, ini juga 6. Berarti hasilnya adalah 12. Gitu ya. Ini coba lihat 6 minus 6 habis ya. Jadi ini sisanya 5. Nah, terus mencari rasulan ketiga gaya itu kita gunakan FR sama dengan kayak Pitagoras, akar ya sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Hasilnya kita jumlahkan berarti jadi berapa? Ada 12. Bener ya, 12 kuadrat ditambah ada Fy-nya 5 kuadrat. Nah, udah kelihatan dong nih. 144 plus 25. FR-nya berapa tuh? Akar dari 169. Hasilnya adalah 13. Oke. Kurang lebih begitu. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti ya untuk pengerjaan soal seperti ini. Diulang-ulang video saya biar nanti tidak bingung, sehingga bisa digunakan terus untuk belajar. Nah, setelah kalian memulai pelajaran ini, nanti coba kerjakan satu soal. Saya kasih contoh. Nah, saya punya ini. Nah, mari kita cek. Nih, kita cek dulu ya. Jawaban yang tadi 13 ada nggak? 6, 12. Oke, ini ada jawabannya ya. Kita silang ini. 13 ada. Sekarang latih diri kalian untuk bertemu soal vektor. Ini saya kasih. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Coba saya pindahkan dulu ya. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Selamat bekerja. Ini soal nomor 2 yang akan kalian kerjakan nanti. Nah, cek-cek ya di menit keberapa saya kasih soal, itu tolong dicek untuk akan dikumpulkan di GC nanti. Nah, hal yang harus kalian perhatikan, tabel gitu ya, sudut istimewa itu harus terisi. Jadi harus tahu gitu ya, sin 30, cos 30, sin 60, cos 60, termasuk sin 37 ya. Saya buat lebih sederhana. Sinus 37 itu bernilai 0,6, sementara cos 37 bernilai 0,8. Selamat bekerja, saya tunggu hasilnya nanti di GC. Gimana ya? Nah, ini apa tuh?
dulu. Kita resume dulu. Oke, kita lanjut ya. Ini soal nomor 3 berkaitan dengan grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Hal yang pertama dipikirkan kalau ketemu grafik seperti ini, kita coba menggunakan luas bangun ya jika ditanyanya jarak maupun perpindahan. Ini saya pindahkan dulu biar lebih mudah. Oke, coba dulu. Oke, kita mulai sekarang. Coba dulu. Jadi kita jarak yang tempuh selama 12 sekon gerakannya. Oke. Yang sederhana kita akan arsir aja kurva di bawah grafik gitu ya, kayak seperti ini. Kita arsir kurvanya ini, terus ini juga. Nah, kita bagi menjadi luas bangun pertama gitu ya. Terus kalau yang ini coba kita arsir juga kurvanya ke arah sumbu X itu. Nah, ini dia. Kita pakai ini luas bangun kedua. Jika kamu mau membagi lagi jadi segitiga 1, segitiga 2, segitiga 3 dan persegi panjang boleh. Tapi untuk mempersingkat waktu, lebih baik luas bangun itu kita efisienkan saja. Kalau ditanya jarak, maka kita mencari jarak gitu ya. Kita gunakan luas bangun yang diarsir gitu ya. Yang seperti ini. Jadi kayak luas bangun 1 kita tambah dengan luas bangun kedua. Gitu ya. Jadi luas bangun 1 itu adalah segitiga, maka nanti kita pakai luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Dan luas bangun 2 ini trapesium, berarti dia dua sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Sekarang kita masukkan di ini. Nah, segitiga ini luas alasnya yang ini. Alasnya ini adalah yang ini dan tingginya yang ini. Jadi dia setengah, alasnya itu adalah 0 sampai 8, berarti 8. Tingginya itu dari sini ke sini jadi 4. Oke. Terus untuk trapesiumnya boleh pakai ini dua sisi sejajar, ini A dan ini B boleh. Ini tingginya. A-nya dari 8 sampai 12 itu sisinya adalah 4. Kemudian ini itu adalah sisinya dari 10 sampai 12 itu 2. Dan tingginya itu dia 4 ya. Nah, ini perhatikan. Kita nggak usah takut kalau misalnya ditanya jarak itu dia ada, Pak ini kan negatif nih. Apa perlu masukkan gitu, karena jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jadi kamu tambah semua, jadi positif semua gitu ya. Nggak ada jarak bernilai negatifnya sih. Ini bagi 2. Oke, coret-coret sisa 2 jadi 16. Ini coret-coret sisa 2 berarti 6 kali 2 12. Ya, jadi luas totalnya itu adalah 28, atau jaraknya selama 12 detik ya sampai sini itu adalah 12 meter. Mari kita cek jawaban dulu. Ya, ini. Oke. Nah, untuk kasus ini kita kasih lagi. Bapak kasih lagi contoh soal untuk kalian latih diri kalian. Mana ya? Oke, ini dia. Ini nomornya nggak usah dipedulikan. Jelas kalian bisa gunakan luas bangun yang diarsir ya. Ini, mudah-mudahan kelihatan ya. Selamat bekerja, Bapak tunggu hasilnya. Nah, ini satuan ingat dalam meter. Oke, kita lanjutkan biar cepat ya. Nomor 4, hubungan roda. Nah, ini konsep dari gerak melingkar ya. Dan saya pastikan ini juga kuat dalam ujian nanti. Nah, oke, kelihatan ya. Jadi kita mulai. Konsepnya apa Pak untuk menyelesaikan soal gerak melingkar atau hubungan roda gitu ya. Ini konsepnya itu ada jika gitu ya. Jika ada dua buah roda gitu ya yang terhubung dengan tali ataupun rantai gitu ya.
A dan ini roda B begitu ya. Nah, jari-jarinya. Nah, ini RA gitu. Terhubung dengan tali pasti kelajuan linearnya itu sama. Nah, ini konsep nih. Sementara jika kamu ketemu ada dua buah roda yang terletak dalam satu tempat yang sama, ini A dan ini B, gitu ya, maka ini kecepatan sudutnya yang sama. Sementara jika ada yang saling bersinggungan gitu ya, oh ya saya lupa, ini terhubung tali gitu ya, ini namanya sporos, ini yang bersinggungan. Jadi ini sama, ini sama, yang bersinggungan terhubung tali ini sama. Mari kita cek sekarang. Satu lagi konsepnya, kecepatan linear dengan kecepatan sudut itu punya hubungan V sama dengan omega kali R. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kalau ada V berarti omega kali R. Ini ingat ya. Kalau omega berarti V dibagi R. Ini disimpan buat kalian. Dimana V ini kelajuan linear dalam meter per second. Omega ini kecepatan sudut. Nah, biasanya ini dalam satuan radian per second. R-nya udah pasti itu dia jari-jari. Nah ya, kalau ada satuan rad per second gitu pasti kecepatan sudut. Mari kita cek soalnya. Jari-jari roda A, B, dan C berturut-turut 50, 20, dan 40. Jika roda A berputar dengan kecepatan sudut 20 rad per second, maka kecepatan sudut C. Nah, yang kita tahu dalam soal itu adalah ada RA, RB, RC. Terus kita kecepatan sudut putar roda A, WA. Dan yang ditanya adalah kecepatan sudut C, omega C. Mari kita cek. Untuk A ini yang kita dan C ini di sini ya. C ini paling dekat itu rodanya terhubung dengan B. Pasti kita perlu apa kalau kita ingin ke sana? Jadi kita coba dari B ke C. Ini hubungannya kan dia terhubung dengan tali nih. Maka punya kecepatan linear atau kelajuan linear yang sama. Nah, berarti kalau ditanya kecepatan sudut C, kita buka nih persamaannya. Bisa saja omega A kali RA begitu dia. Sementara gitu ya. Ini sorry, saya salah. Saya salah. Jadi harusnya sorry saya salah. Jadi kan yang ditanya C ya. C yang paling dekat itu dengan B. Ya berarti kelajuan linear C sama dengan kelajuan linear yang B. Gitu ya. Nah, ini saya salah indeks. Jadi kita buka jadi omega C kali RC sama dengan omega B kali RB. Nah, ini disimpan dulu. Nah, setelah itu pekerjaan kita adalah mencari omega C. Yang kita perlukan adalah omega C ini. Kita perlu RC dan RB sudah ada. Nah, omega B dapat dari mana? Lihat, B ini terhubung apa ya? Seporos dengan A. Berarti konsepnya apa? A dan B ini punya kecepatan sudut yang sama. Nah, gitu deh. Nah, kasusnya bahwa omega A udah ada nih, 20 rad per second. Maka omega B pasti sama. Juga 20 rad per second. Bawah sini. Nah, jadi omega C kali RC, mana RC? RC 40 gitu ya. Nggak usah dikonversi, nggak apa-apa, karena senti bisa dicoret nanti. Omega B kan sama dengan omega A. Jadi tulis dia 20. RB-nya berapa? RB-nya 20. Nah, coret-coret senti kan sama nih. Coret-coret
sama ini udah cret, sisa 2. Nah, omega C sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan berapa? 10 rad per second. Nah, mungkin tidak bisa mungkin sekali ya, harus dibuka berulang-ulang video ini dan dicoba lagi, dicari di internet juga dihubungkan. Untuk latihan soalnya kita coba nanti diulang lihat videonya. Itu yang ini. Loh, wah sama ya soal. Sebentar. Bentar ya, saya carikan dulu. Nah, ini coba ya. Untuk soal latihan soal gerak melingkar. Jadi dulu topik ini kan gerak melingkar nih. Gerak melingkar itu bisa dilihat soal nomor 5 ini ya. Gerak melingkar. Oke, bisa nanti didiskusikan dengan teman-temannya. Pertanyaannya kecepatan linear roda. Oke, kita coba satu soal terakhir. 5 soal yang Bapak berikan nanti untuk diskusikan selama 3 jam pembelajaran ya. Semoga bisa bermanfaat. Oke, kita coba satu soal terakhir. Wah, ini soal terakhir ya sebelum kita mengakhirinya. Konsep dulu kita belajar ya. Jadi namanya gerak parabola itu ada di penggabungan gitu ya. Gerak gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Di sumbu X-nya dia konsepnya mengadaptasi GLB, sementara di sumbu Y-nya itu mengadaptasi GLB. Ini itu kita bilangnya GP atau gerak parabola. Gerak lengkung seperti parabola. Nah, hal pertama yang kita cek dulu, perhatikan, karena dia menguraikan ya. Jadi kalau udah gerak parabola pasti selalu ada di dua arah. Kalau nggak di sumbu X pasti dia di sumbu Y. Maka kalau misalkan ditanyanya gitu ya kecepatan gitu ya,
kecepatan, maka saya buka dulu kecepatan gitu ya. Dalam gerak parabola ada sumbu X. Nah, perhatikan di sumbu X dan ada sumbu Y. Kalau kita perhatikan dalam kasus soal seperti ini, ini sumbu Y, sementara yang di sini sumbu X. Kita proyeksi dulu kecepatan di arah sumbu X yang ini dia. Namanya fx. Seperti tadi, vektor yang baru di sini dan vektor yang lama yang ini terapit ke sudut. Pasti penggunaannya itu adalah cos. V0 cos alpha. Jadi kecepatan benda di arah sumbu X langsung kita buatnya Vx sama dengan V0 cos alpha. Gitu ya. Nah, kecepatan sumbu X selalu tetap di titik manapun. Nah, mau di sini, di sini tetap nilainya V0 cos theta. Nah, sampai selanjutnya, ini apa ini? Nah, kalau di sumbu Y gimana, Pak? Ingat tadi, di sumbu Y mengadaptasi GLBB. Nah, yang ini kita uraikan di arah sumbu Y. Ini namanya VY. Kita buat yang ini adalah VY. Bagaimana? Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau Vx-nya sudah cos, nanti V-nya tidak terapit sudut pasti sin. V0 sin theta. Namun, karena geraknya di arah vertikal kan dipengaruhi oleh gravitasi, ya nggak sih? Pasti kecepatannya tidak akan sama di setiap titik, akan melemah sampai di puncak di sini. Nah, di puncak di sini Vx itu masih punya nilai, tapi Vy-nya bernilai 0. Kalau tidak bisa naik lagi. Nah, untuk persamaan sumbu Y ini kecepatannya itu ada sin theta minus gravitasi dalam waktu tertentu. Nah, kecepatan benda untuk gerak parabola 2 ini pasti Vx Vy pasti. Jadi kalau resultankan pakai Pythagoras saja. Px kuadrat ditambah v kuadrat akar gitu ya. Nah, ini untuk kecepatan ya. Nanti kalau untuk posisi gimana, Pak? Posisi dia di titik tertentu gitu ya. Pasti ada nanti dia kedudukan gitu ya. Kedudukan atau posisi ya, benda yang mengalami gerak parabola pasti ada sumbu X juga. Dan ada sumbu Y. Jadi mau kecepatan mau kedudukan tetap akan mengadaptasi di dua arah X dan Y. Dimana kalau kecepatan di sumbu X tetap mengadaptasi ke LB. Gimana tuh, Pak? Nah, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Dimana Vx nya kita ubah V0 cos theta kali T. Nah, ini adalah rumus untuk mencari kedudukan ataupun posisi benda di arah sumbu X dengan detik tertentu. Sementara untuk di sumbu Y seperti apa? Di sumbu Y kita mengadaptasi GLBB. Gitu ya. Nah, GLBB itu kan kemarin kalau salah, kalau masih ingat gerak vertikal ke atas ya, mana Y atau H gitu ya, V0T min setengah GT kuadrat. Nah, ini sama ini, tinggal mengganti V0 nya saja. Jadi persamaannya di V0 nya ini adalah V0 sin, karena mengadaptasi kecepatan di arah sumbu Y di atas untuk gerak parabola kali T gitu ya, min setengah GT kuadrat. Nah, konsepnya sampai segini dulu. Nanti kalau nggak bisa saya tambahin cari Hmax gitu ya. Hmax gimana, Pak? Ketinggian maksimum yang ini. Nah, terus Pak gimana mencari jarak terjauh Xmax gitu ya, yang bisa ditempuh parabola itu, dan berapa sudutnya gitu ya yang terjauh. Berapa waktu yang tempuhkan sampai puncak, Pak? Nah, nanti kita ketemu bisa secara tatap muka ataupun daring ya, pas daring aja kita nanti. Nah, untuk kasus ini kita cukup dulu penjelasannya, kita coba jawab soal dulu. Karena yang kalian perlukan nanti adalah latihan. Mari kita cek. Oke. Kita mulai. Kecepatan peluru sampai puncak. Oke, ingat konsepnya. Kalau sampai puncak, maka V-nya udah pasti 0, tapi Vx-nya pasti punya nilai apa? V0 cos theta atau alpha boleh. Pasti. Terus kecepatan itu gimana, Pak? Ya pasti resultan di kedua arah. V total gitu ya, di puncak gitu sebenarnya.
ini pasti Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, begitu. Nah, sementara kondisinya pasti kalau dia sudah di puncak gitu ya, titik tertinggi di puncak, pasti V-nya udah pasti 0 ini. Sehingga kecepatan benda di puncak gitu ya hanya punya Vx saja, itu V0 cos theta. Tinggal kamu cari V0 nya berapa Pak? 60. Cosnya berapa tuh? Sudah 53. Ini sudah ada nih, cos 53 itu berapa? 0,6. Hasilnya 36 meter per second. Iya, sangat sederhana ya. Nah, ini karena ini soal terakhir, kalau di long video saya kasih untuk latihan soal. Mana dia? Oke, ini dia. Selamat bekerja. Iya, mudah-mudahan ini kelihatan ya. Selamat bekerja untuk besok, 3 jam pembelajaran. Saya harapkan bisa dimanfaatkan untuk diskusi bersama teman. Jika ada hal-hal yang kurang dimengerti boleh WA di grup mungkin, tapi agak slow respon karena saya ada pekerjaan sebentar. Oke, ini ya. Terima kasih banyak. Semoga pembelajaran besok bisa berjalan lancar sesuai dengan tujuannya dan bisa bermanfaat buat kalian. Selamat bekerja. Dicek-cek tugasnya di menit-menit keberapa saya post tugas itu dan dikumpulkan lagi. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan daring gitu ya, atau pertemuan tatap muka di hari Rabu, dan selanjutnya kita akan ketemu daring. Mudah-mudahan beres 30 soal sehingga kalian bisa untuk mendapatkan nilai maksimal di ujian sekolah. Terima kasih banyak. Saya tutup ya.